Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kajian ataupun perbincangan ya, jangan sampai kok kajian. Ya, berat banget ya kalau berat kajian. Banget itu. Jadi ini kan podcast ini untuk ya kebutuhannya banyak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ya Ustadz ya itu akan bermanfaat. Dan ini perdana berarti ya? Ini perdana. Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Buldan Ruwanda dari Sekolah Alam Indonesia. Dan ini adalah Ustadz Indra Kumara Aji. Oke, Ustadz Indra Kumara Aji. Nah, kami berdua ini adalah ya mudah-mudahan pejuang peradaban ya. Amin ya Allah. Pejuang peradaban insya Allah, karena pejuang peradaban ini kemudian kiprah kami akan dikenang, atau siapapun yang menjadi pejuang dalam peradaban insya Allah semuanya akan dikenang. Betul Ustaz? Insya Allah, insya Allah. Oke Ustaz, gimana, sehat? Alhamdulillah. Gimana Om Buldan? Alhamdulillah saya juga sehat Ustaz. Cuma pikiran ini sedang tidak berjalan dengan baik Ustaz. Kenapa tuh? Karena begini, alhamdulillah ya. Butuh ini enggak. Oke, lanjut. Butuh sebetulnya ya. Cuma gini Ustaz, anak kan sekarang alhamdulillah Allah karunia rezeki berupa diberikan anak, gitu kan? Dan bingung nih, aduh, disekolahkan kemana ya, gitu kan? Terus kemudian ya mendengar kejadian-kejadian sekarang yang dilakukan oleh pelajar, gitu kan? Itu kan cukup memakan waktu, bahan pikiran juga sebetulnya kan. Nah cuma saya pribadi Ustaz gak mau tuh kayak gitu anak keturunan saya. Nah kita akan bahas Ustadz tentang pendidikan mungkin ya. Karena kan Ana mewakili atau saya mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada di luar sana. Tentu pertanyaan-pertanyaan yang liar Ustadz, yakini itu. Gitu kan. Nah sekarang begini, Ustadz, boleh ya Ana bertanya Ustadz ya? Ya boleh. Karena kan mendukung sekali cuaca. Iya. Gitu kan. Ana mau menanya gini Ustadz, menurut Ustadz, pendidikan itu seperti apa dan harusnya seperti apa? Oke. Berarti kita akan bahas mulai dari aspek yang lebih umum dulu gitu mungkin ya, terkait dengan pendidikan itu sendiri begitu ya. Tentu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Secara konstitusional, amanat daripada undang-undang di negara kita sendiri itu terkait dengan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebetulnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, jadi ada sebuah aspek daripada bangsa itu sendiri ya, yang mungkin yang tadinya awalnya belum berpendidikan, kemudian dengan hadirnya pendidikan itu dia jadi terdidik dan tercerdaskan begitu, terbuka pola pikirnya dan segala macam. Itu kalau dari aspek konstitusional. Kalau dari aspek agama itu sendiri, ya pendidikan itu memang ukhrijat linnas, mengeluarkan manusia dari aspek-aspek yang sebelumnya dia itu ketika belum terdidik dia jadi tidak tahu melakukan satu hal. Betul. Kemudian setelah dia terdidik dia jadi tercerahkan, dan dia jadi mengetahui suatu hal dan dia bisa berbuat sesuai dengan suatu hal yang dia ketahui dan dianggap benar begitu. Intinya dari tidak tahu menjadi tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak tercerahkan menjadi tercerahkan. Itu salah satu yang saya pahami begitu ya, mengenai kenapa sih harus ada pendidikan. Berarti kita berbicara tentang fungsi ya? Fungsi pendidikan. Jadi dari suatu aspek yang tadinya itu ada terdapat sebuah masalah, kemudian dengan hadirnya pendidikan dan fungsi pendidikan itu berjalan dengan baik, maka masalah itu tersolusikan dan bisa terselesaikan seperti itu. Harusnya terselesaikan gitu. Tapi gini Ustaz, Ana tuh kadang punya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman di sana juga bakal bertanya hal yang sama. Artinya Ana mewakili mereka, gitu kan? Karena gini Ustaz, kadang nih ya, ini mungkin bisa dikatakan sebagai postulat juga ya. Jadi bisa dibenarkan nih. Kadang orang yang berpendidikan lah yang sifatnya itu ngadi-ngadi gitu loh. Apa yang salah sebetulnya? Apa tuh ngadi-ngadi? Ya misal, Ustadz nih, begitulah Ustadz, yang berdasi tiba-tiba nyulik duit kan, kurang lucu lah gitu Ustadz. Nah, ada masalah nggak sih di dalam pendidikan kita ini?
Kalau kita analisa dan kita lihat secara kasat mata mungkin ya, dan nalar kita bermain, Oke. ya kita nggak menutup mata dan nggak menutup kemungkinan bahwasanya dunia pendidikan khususnya di negara kita saat ini memang sedang mengalami sebuah permasalahan, dan ada distorsi sendiri dari makna pendidikan itu sendiri, yang harusnya pendidikan itu menyelesaikan sebuah masalah, tapi malah kok di lembaga pendidikan atau dengan pendidikan itu sendiri menjadi masalah gitu. Nah, gitu loh. Jadi Malah memang jadi ya, sumber gitu ya loh. jadi kayak ada ya lembaga ya apa namanya, aspek pendidikan di negara ini memang sedang berada dalam persimpangan jalan sih memang kalau melihat fenomena yang ada gitu. Nah, dari tadi yang Ana udah sampaikan, Ana kan sebagai udah jadi orang tua nih ya. Ya orang tua mah pengennya mah anak teh berpendidikan yang baik, yang bagus gitu kan. Nah, ini kan kita juga ada di lembaga yang mudah-mudahan ya Allah kehendaki ada kebaikan di dalamnya, tidak ada kemudorotan, terus keberkahan di dalamnya. Amin, Nah, ya Allah. sekolah alam ini kan banyak pandangan-pandangan orang juga, apa iya ya ke sekolah alam? Saya belum yakin gitu kan. Belum yakin karena tadi pun dikatakan oleh Ustadz, pendidikan sekarang ini kita lagi ya istilahnya ya lagi berobat jalan lah. Lagi berobat jalan lah ya, begitu kan. Nah, sekolah alam Indonesia seperti apa nih? Oke, mungkin sebelum ke arah sana gitu ya, Pak Buldan. Itu kan berarti sudah mengkerucut ke sekolah alam Indonesia, begitu ya? Betul sebetulnya. Kalau dari tadi Pak Buldan seru nih, saya juga jadi tertarik nih. Ada masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan dan yang lain tadi disampaikan, dan ada kekhawatiran sebagai orang tua murid juga, sebagai orang tua juga begitu kan. Memang menariknya begini, yang pengen saya ketahui ini, kalau dari temuan-temuan Pak Buldan sendiri, memang masalah-masalah apa sih yang Pak Buldan rasakan dan Pak Buldan maksud gitu? Ada data-data masalah apa tuh yang? Nah, gini nih Ustadz. Anak kan harus by data dong kan, gitu kan. Ini anak dapet ini nih dari Bangka Pos ya. Ini nih, kelewat bucin mahasiswi di Gorontalo nekat gadai 11 laptop. Wow. Nih, 11 laptop loh. 11 laptop temannya. Jangan-jangan laptop antum juga ada digadain juga tuh di situ. Mungkin hampir. Mungkin hampir Ustaz. Tapi di Gorontalo ya, jauh ya. Di Gorontalo. Nah, dia menggadaikan 11 laptopnya itu untuk biaya pacarnya main judi online. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Dan itu mahasiswi yang artinya ada di ruang lingkup pendidikan dong. Nah, maksudnya kan kita udah masuk nih. Iya, masa iya orang berpendidikan tapi berbuat jahat? Apakah ada yang salah nggak sih gitu loh? Ini satu nih. Nah, ada lagi nggak Om Buldan data-data? Supaya semuanya teriyakini ya dengan masalah ini. Yang saja adalah dari CNN Indonesia nih. Mahasiswi, kok mahasiswi lagi ya? Oh iya nih, bener kan? Mungkin datanya ada yang lain lagi. Iya, ada. Oke, kita ini jadi iNews nih. Oh gitu. Orang tua sukses kuliahkan anak di luar negeri. Saat ibu meninggal tak ada yang datang. Ini gimana sih maksudnya? Jadi anaknya sukses disekolahkan kan? Disekolahkan sampai ke luar negeri. Ibu bapaknya meninggal, tapi enggak. Ibu bapaknya atau ibunya tadi? Ini ibunya. Oh, ibunya. Ibunya meninggal, tapi nggak datang gitu loh. Ya sempat viral juga sih emang itu. Memang beritanya sih sempat viral juga. Gambaran Ustadz seperti apa dalam ruang lingkup pendidikan? Oke. Ini menarik lagi nih. Sebelum saya menjawab menurut perspektif pribadi kami gitu ya. Betul. Kita coba diskusi. Kalau menurut Pak Buldan atau Om Buldan secara pribadi sendiri, masalahnya kenapa sih kira-kira? Ini dia kok ditanya lagi, tapi nggak apa-apa. Ana jawab ya. Oke. Jawab sepengetahuan dan sehemat Ana. Ya, pokoknya menurut Om Buldan lah, yang pertama tadi kan sudah disampaikan bahwasanya mereka yang melakukan kejahatan ini ternyata terdidik juga. Berarti berada di dalam ruang lingkup pendidikan. Yang pertama tadi mahasiswi, terus yang kedua dia juga mahasiswa dan sudah berhasil di luar negeri, tapi ketika ibunya meninggal tidak datangnya. Berarti ini ada soal kayaknya nggak adab sih dia. Gak bermoral berarti kan? Oh, berarti kehilangan adab. Kehilangan moral. Berarti gak berpendidikan dong. Maksudnya gimana nih? Berarti kehilangan moral. Anak awam nih. Kehilangan moral. Kehilangan adab. Ada lagi nggak kira-kira Om Buldan? Menurut Om Buldan selain itu?
masalah yang apa namanya, yang menyebabkan ya tadi memang sih uniknya dia ada dalam ruang lingkup pendidikan, dan dia juga sudah terdidik karena kan dia berhasil kuliah sambil luar negeri kan. Tidak ada adab, tidak ada moral. Ada lagi ya menurut Om Buldan selain kembali itu? Kepada anak sebagai orang tua ya, harusnya ada peran orang tua yang lebih untuk menjaga dan mendidik anaknya. Menurut Mutana itu ya, anak hematan begitu. Ya. Gimana? Sebelumnya disclaimer dulu mungkin ya, Om Buldan. Saya mau mulai dari sebuah pandangan yang bukan pandangan menurut saya pribadi gitu. Karena menarik. Kita perlu menggunakan pisau analisa dari pakar yang memang berkecimpung di dalam dunia pendidikan ini lebih lama daripada saya begitu ya. Jadi saya akan coba membawa sebuah tesis dari seorang pakar bernama Profesor Syed Muhammad Naqib Alatos. Itu dari mana, Ustaz? Kebetulan beliau sekarang masih masih hidup. Masih hidup. Masih hidup, alhamdulillah. Beliau sekarang usianya sudah 90 tahun lebih, 93 tahun tepatnya. Berkah. Dan beliau itu juga aslinya sebetulnya di Indonesia. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Beliau lahir dan kecil di Bogor. Dan beliau sempat belajar bahasa Arab di Sukabumi, di pondok pesantren di Sukabumi gitu. Masya Allah, di kita berarti ya. Di kita ini. Indonesia di Sukabuminya nih ya. Ya, di Sukabumi gitu. Jadi kita sebagai orang yang berasal dari Sukabumi cukup berbangga ya. Patut bangga ya bahwasanya kita di daerah kita ini pernah dihadiri oleh seorang yang besar gitu. Besar dalam artian berpengaruh, otoritatif dalam dunia pendidikan. Dan beliau sekarang mukimnya di Malaysia sebetulnya. Pak Buldan. Awas teman-teman yang di sana jangan sampai bilang ilmuwan kita diakuisisi oleh Malaysia. Bukan, itu pilihan pilihan pribadi ya. Dan meskipun beliau di Malaysia, ada banyak juga pelajar-pelajar dan jadi pakar juga, pakar pendidikan juga di Indonesia. Dan di sana. Dan di Indonesia, alhamdulillah. Di Indonesia. Di Indonesia. Nggak diakuisisi ya? Enggak. Ya? Jadi ada banyak pakar-pakar pendidikan yang ada di Indonesia yang belajar juga ke beliau dan kembali ke Indonesia membawa pemikiran-pemikirannya beliau. Nah, salah satu yang menyangkut ini apa tuh pandangan beliau? Dan alhamdulillah kita punya akses untuk mendapatkan buah dari pemikiran-pemikiran Sekolah Alam Indonesia di Indonesia pokoknya. Di Indonesia, di Sukabumi khususnya, kita punya, alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa mengakses pemikiran-pemikiran beliau lewat murid-muridnya. Anda makin penasaran. Apa buah pikir beliau terkait ini? Jadi secara umum masalah umat manusia dan khususnya umat muslim yang sedang melanda umat muslim pada era ini, itu betul tadi yang disampaikan oleh Om Buldan. Beliau menyebutnya the loss of adab. The loss of adab. Berarti hilangnya adab. Hilangnya adab. Tapi hilangnya adab ini kausa sebetulnya atau akibat sebetulnya dari sebab terdalamnya lagi. Ini menarik. Jadi sebab terdalamnya lagi itu rusaknya ilmu. Jadi ada kerusakan yang sengaja diberikan oleh, ini ada kajian tersendirinya dan nggak mungkin kita bahas sekarang, oleh peradaban tertentu untuk merusak ilmu-ilmu yang pada akhirnya ilmu-ilmu tersebut tersampaikan kepada para peserta didik dan mempengaruhi pola pikirnya. Dan pada saat itu ketika pola pikirnya sudah terpengaruhi, maka otomatis sifatnya pun akan terpengaruhi. Jadi nggak mungkin orang itu sifat dan perilaku ya maksudnya. Jadi nggak mungkin seorang itu melakukan sebuah tindakan perilaku. Nggak apa-apa, menarik. Nggak apa-apa Ustaz. Nggak mungkin kan seorang itu melakukan suatu aspek tanpa ada dasar pemikirannya terlebih dahulu, begitu kan. Jadi yang fenomena yang muncul saat ini tuh itu permukaan aja gitu. Jadi tadi case tadi itu adalah sebuah permukaan yang dalamannya itu adalah kerusakan ilmu. Sebentar Ustaz, Anda potong dulu ya. Berarti mereka belajar itu yang mereka dapat apa? Yang mereka dapat adalah ilmu yang sudah dirusak. Iya. Lalu yang harus kita restorasi ini adalah ilmunya sendiri. Ilmunya dulu. Apa orang-orangnya dulu? Ilmunya dulu. Terkait siapapun yang akan menyampaikan. Orang yang sudah tahu ilmu yang tidak rusak seperti apa.
Kemudian orang yang sudah tahu ilmu yang tidak rusak seperti apa itu berarti menyusun kembali ilmu, yang mana ilmu yang sudah tersusun itu kembali disampaikan kepada para peserta didik sehingga peserta didik menerima ilmu yang tidak rusak. Oke, Anak potong lagi. Ilmu yang seperti apa? Oke. Ini menarik loh teman-teman ya. Ilmu seperti apa Ya, yang ilmu seperti apa kita kan belum tahu nih. Oke. Sebelum ke ilmu seperti apa? Iya betul. Prof. Alatas ini kita singkat beliau ya, Oke, jadi oke. Prof. Alatas gitu ya. Karena kami biasanya menyebut beliau Prof. Alatas. Oke. Beliau punya definisi ilmu yang cukup menarik, Pak Buldan. Gitu. Jadi ini belum ngebahas SAI ya, Belum ya. Kita bahas dasar pemikiran pakar pendidikan yang menyebabkan kenapa SAI memilih itu nanti. Oke, siap. Jadi siap. SAI juga nggak ngarang gitu kenapa SAI milih begitu, karena SAI punya dasar pemikiran yang dasar pemikirannya itu dibawa oleh pakar pendidikan juga gitu ya. Oh, siap. Kembali lagi, ilmu seperti apa yang rusak? Begini Om Bulan, sebelum membahas ke arah sana kita perlu membahas dan perlu memaknai ulang apa itu ilmu. Iya, saya sampai dengan sekarang ilmu itu apa sih? Nah, itu perlu. Sebab teman-teman juga pasti iya. nanya itu ya. Sehingga ilmu itu apa? Sehingga kita bisa tahu, ketika kita bisa tahu makna definisi ilmu itu apa. Nah, nanti akan berpengaruh tuh terhadap berikutnya itu. Ilmu yang dirusak tuh kayak gimana, ilmu yang tidak rusak tuh yang kayak gimana. Kayak gini deh. Sepatu yang rusak. Kita kan harus tahu dulu sepatu itu apa gitu kan. Iya, betul. Jangan-jangan yang kita anggap sepatu yang rusak itu cangkul yang rusak begitu kan. Makanya kita ngebahas ilmu yang rusak. Berarti kita harus tahu dulu ilmu yang dimaksud ilmu itu apa gitu. Iya. Nah, Prof. Alatas punya pandangan yang cukup unik gitu ya mengenai definisi ilmu itu sendiri. Oke, Ana makin penasaran, siap. Dan dari beberapa definisi ilmu yang dibaca gitu ya, ini yang paling unik dan menurut saya gitu ya, subjektivitas saya, ini yang paling mudah untuk dipahami dan paling mudah untuk diambil kesimpulannya. Oh, kenapa ilmu sekarang rusak? Oke, Ana udah mulai nggak sabar ini. Oke. Silakan. Jadi menurut beliau, ilmu adalah ketibaan makna atau sampainya makna kepada jiwa. Sebentar, diulang lihat. Oke. Ketibaan ilmu, Bukan. Ilmu adalah sampainya makna. sampainya makna Oke, jadi ada makna. Ini makna gitu ya. oke, Ada makna. makna kepada jiwa. kepada jiwa, sampainya Sampainya makna kepada jiwa. kepada jiwa. Dan sampainya jiwa kepada makna. Sampainya jiwa kepada makna. Oke. Ini teman-teman juga rasanya itu perlu kajian ulang deh kayaknya itu mah. Atau di sesi yang lain atau ini bisa singkat. coba. Jadi gini Om Buldan. Ini dua konteks yang dalam. Tapi kalau kita sudah dapat maknanya jadi enak gitu. Oke. Kita sudah dapat artinya gitu jadi enak. Jadi sampainya makna kepada jiwa. Oke. Berarti siapa yang pasif dan siapa yang aktif. Oke. Menurut Pak Buldan, Oke. makna sampai kepada jiwa. Berarti betul. ada yang aktif dan ada yang pasif. Siapa yang aktif? Siapa yang pasif? Ketika sampainya makna kepada jiwa. Berarti kan ini ada dua nih, ada makna, ada jiwa. Oke. Ketika ada kalimat sampainya makna kepada jiwa, maka siapa yang pasif dan siapa yang aktif? Oke. Anda nanya kan antum nih? Aduh, agak sini juga ya. Coba. Tolong sekali jelasan aja lah Ustaz. Oke. Sampainya makna kepada jiwa. Berarti si jiwa ini menjadi suatu hal yang pasif. Maksudnya dia nggak ngapa-ngapain, diem. Karena si makna ini nyampaikan kepada jiwa. Oh, gitu. Jadi di dalam Islam, menurut pandangan beliau, Iya, betul. tulab atau murid atau orang yang ingin mencari ilmu itu, dia harus memiliki kesadaran bahwasanya ilmu itu hidup. Oke. Ilmu itu hidup. Ilmu itu dia bisa punya hak prerogatif. Oke. Mau nyampain diri ke jiwa atau mau nggak menyampaikan diri ke jiwa. Oh, gitu. Punya pilihan dia. Dia punya pilihan, dia hidup. Pilihan, oke. Dia hidup. Siapa yang menghantarkan si makna itu kepada jiwa? Pemilik makna. Siapa sumber pemilik makna?
Allah Subhanahu wa Oh, taala. Allah ya. Oke. Jadi kesadaran bahwasanya makna itu dimiliki oleh si sumber pemilik makna yaitu Allah, itu harus menjadi kesadaran paling pertama tuh. Oke, Ana potong. Berarti kita harus beradab dulu terhadap Allah. Beradab dulu kepada Allah. Barulah sampai kepada Barulah ketika kita sudah beradab kepada Allah, Allah berkenan menyampaikan makna itu kepada si jiwa, si jiwa itu. Berarti kepada kami ya. kepada kita Kepada seperti penuntut ilmu. Berarti sekolah alam sudah menerapkan itu. Bentar, sebelum situ ya. Oke. Yang kedua kan sampainya jiwa kepada makna. Berarti di dalam pendidikan Islam kita juga punya kesadaran bahwasanya kita sebagai jiwa ini, sebagai jiwa juga harus aktif untuk menjemput si makna dengan adab tadi. Oh, dengan adab tadi ya. Berarti memang pokoknya di adab ini ya. Pokoknya itu di adab ini. Pokoknya di adab ini. Dan adab ini bukan cuma sekedar sopan santun dan segala macam, bukan. Bukan cuma sekedar sopan santun dan segala Oke. macam. Nanti kita bahas di lain waktu itu terkait adab itu sendiri ya. Siap. Tapi intinya gini, misalkan antum Hah? Ana Ana iya, makna ya. Oke. Antum makna ya. Oke, ana makna. Ana jiwa nih. Oke. Antum punya hak prerogatif untuk mendatangkan diri antum ke ana. Ana punya pilihan. Punya pilihan kan? Pilihan. Dan yang mengatur antum adalah Allah sebagai pemilik makna gitu Oke, ya. betul. Dan ana sebagai jiwa punya kewajiban untuk menjemput antum. Oke. Nah sekarang gini, ketika anak niradab atau biadab, Ya. anak songong sama antum, Iya, betul. kira-kira antum sebagai makna mau nggak menghadirkan diri antum, memberikan diri antum ke anak? Kayaknya kalau songong ya mintanya sampai gini-gini toyor-toyor kepala gitu kan. Ayo. Wah, anak kasih ini nih, cedak gitu loh. Nggak mau. Nah, nggak mau kan? Nggak mau. Nggak dapat makna kan Nggak jadinya? ada. Nggak dapat makna kan jadinya? Nggak ada. Nah, sekarang kalau misalkan Pak Buldan, nama antum siapa? Aduh, lembut ya itu nggak bisa kalau nggak ngasih. Ah, gitu kan? Betul. Apalagi kalau misalkan antum sampai bilang, saya mau ngasih tahu nama saya asal Anda memberikan apapun yang saya minta. Misalkan saya mau ngasih tahu nama saya, Oke. asalkan Anda berikan saya uang 500 juta misalkan. Waduh, bener. Nah, ketika kita betul-betul berkeinginan supaya makna itu sampai, apapun yang diinginkan oleh makna, kita akan berikan. Apapun cerita dan lagunya Apapun ya. cerita dan lagunya. Berarti ada pengorbanan tuh. Oke, pengorbanan. Selain apa namanya adab, ada pengorbanan. Oke. Kemudian yang ketiga, kesungguhan. Kesungguhan. Jadi benar-benar kesungguhan ingin supaya antum tuh nyampe kepada kami gitu. Makanya doa, mohon ya Allah, saya pengen untuk Itu ilmu. bagian daripada syarat. Itu bagian daripada syarat supaya si makna itu Sampai kepada kita. Oke. Ah. Ini menurut saya menarik dan udah kena sebetulnya tuh ya. Udah ya. Ya. Nah pertanyaannya, Nah, masalah yang tadi antum sebutin tadi, betul? antum kenapa nyebutnya langsung masalahnya adalah moral, masalahnya adalah adab. Kenapa antum tidak berpikiran bahwasanya masalahnya gara-gara si murid itu nggak jago matematika? Memang Hubungannya. tadi kan antum langsung spontan kan? Oke. Masalah-masalah ini kalau menurut kacamata saya adalah karena tidak adanya adab, karena tidak adanya moral, Oke. begitu ya pemirsa. Tapi kenapa antum nggak ngasih statement bahwasanya ini mah gara-gara anak-anak nggak bisa matematika, Pak? Kenapa? Memang Ya, tidak ngelag nih. memang nggak bisa matematika itu menyebabkan anak-anak jadi bermasalah kayak tadi nggak menurut antum? Rasanya anak yang awam ya, awam banget kayaknya enggak deh. nggak bisa sains, Nggak bisa sains ya? nggak bisa sains kira-kira menyebabkan anak-anak tadi. Soalnya kan gini, tadi ada mahasiswa yang sudah berhasil kuliah ke luar negeri. Betul. Berarti kan dia matematikanya kemungkinan besar jago. Jago. Oh iya, anak paham ya. Kenapa kira-kira? Ya karena matematikanya atau sainsnya tidak membuat manusia jadi beradab. Oh, jadi segala pokok ilmu itu harusnya bermula dari adab. Bermulai dari adab. Bermulai dari adab. Adabnya, hierarkinya berarti adab kepada pemilik makna. Itu hierarki tertinggi. Iya. Nah sekarang belajar matematika ngebuat orang jadi beradab kepada pemilik makna nggak? Tergantung.
Kalau dia dibarengi dengan adab gitu kan, dia sampai. Tapi kalau misalkan enggak mungkin. Realitasnya belajar matematika, kita dulu belajar matematika ansih hanya belajar matematika, atau matematika itu bisa mengantarkan kita jadi kenal sama Allah. Aduh, tergantung sih, ini tergantung personal ya menurutku. Kita pengalaman kita dulu deh. Pengalaman kita ya. Saya enggak. Nah, belajar sains, belajar IPA, biologi, belajar kimia, membuat kita jadi kenal Allah enggak? Harusnya kenal dengan Allah. Pengalaman kita? Enggak. Nah, itu ilmu yang dirusak. Jadi kita Ana paham. Berarti ya teman-teman ya, kalau kita nggak ada adab, kita nggak ada bermoral, berarti itu adalah mula di mana kita merusak ilmu. Begitu? Ya, dan dikotomisasi antara ilmu sains dan ilmu agama, itulah pangkal kerusakannya di situ tuh. Seharusnya ketika kita belajar sains itu bisa mengantar kita kepada kenal kepada Allah, mengantarkan kita kepada beradab kepada Allah. Belajar matematika pun sama. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, tadi saya agak agak diem gitu kan. Kenapa? Sangat luar biasa sekali perkataan yang beliau sampaikan. Bukan perkataan saya. Menyampaikan lagi. Ya. Dari beliau kepada Ustaz kepada Ana ya. Dari Prof Alatas, muridnya, murid-muridnya, murid-muridnya itu kepada saya. Dan baru kepada Ana dan ke teman-teman semua yang ada di rumah ataupun dimanapun yang sedang menyaksikan. Oke, sekarang Ana mau nanya lagi. Mungkin sebagai penutup. Bisa kan? Bisa. Sekarang gini. Sekolah alam. Kita berbicara tentang sekolah alam. Kita ada di sekolah alam ya. Jadi teman-teman, ini sekolah alam Indonesia. Apakah sudah berlaku demikian? Nah, kita bicara konsep berarti ini ya, bicara konsep. Tidak hanya konsep, tapi semua menurut tadi yang sudah kita bahas. Siap. Dasarnya sekolah alam itu, mengapa memilih project based learning? Dan ini narasinya ada di Parents Guide yang mungkin sudah tersebar luas kepada para orang tua murid. Kalau orang tua murid ngebaca lagi tuh. Ini kalau ya mereka yang sudah menyekolahkan ke sekolah, kita juga harus berlaku adil nih. Berlaku adil nih. Intinya secara dokumentatif, ya di dalam draft Parents Guide itu atau di dalam dokumen Parents Guide itu, dan ketika orang tua murid membaca, kita bakalan tahu kemana sih arahnya sekolah alam ini gitu ya. Jadi pendidikan di sekolah alam, khususnya dari level dasar sampai level lanjutan, dia mengedepankan learning how to learn. Learning how to learn. Belajar bagaimana tata cara belajar. Bukan belajar tentang sesuatu, tapi belajar bagaimana cara belajar tentang sesuatu. Jadi how-nya, bagaimana tata cara belajarnya. Ya salah satunya tadi. Adab. Kemudian mengenalkan bagaimana setiap pelajaran itu harus dijadikan sebagai tool, sebagai alat supaya dia kenal sama Allah sebagai salah satu how-nya tadi. Learning how to learn tadi. Learning how to learn. Bukan belajar sesuatu, bukan. Tapi belajar tentang bagaimana cara belajar tentang sesuatu. Jadi cara belajarnya. Cara belajarnya yang dipelajari. Bukan langsung belajar ilmu. Karena ada diskursus lain sebenarnya, nanti kita bisa dalamin. Belajar ilmunya dong kapan dong? Nanti aja di universitas. Ketika dia sudah bisa mempelajari, sudah mampu menggunakan alat-alat belajar. Yang kita simpulkan dengan bagaimana cara belajar tadi, dia akan siap untuk belajar sebagaimana mestinya nanti di mana, di university. Itu ada diskursusnya, ada kajiannya juga. Dan sekolah alam menyediakan itu, memberikan fasilitas. Sekolah alam mencoba untuk memberikan fasilitas bagaimana anak supaya bisa belajar, bagaimana cara belajar. Tapi sebentar dulu Ustaz. Mungkin teman-teman, ini kajian ini nih atau sesuatu yang sedang kami perbincangkan ini akan berkepanjangan sebetulnya, karena tidak akan puas ya kalau hanya mendengar. Kayaknya selayang pandang ya, masih selayang pandang ya rasanya ya. Rasanya masih selayang pandang, dan kita akan membuat lagi bincang-bincang ini atau ngobrol-ngobrol dan podcast ini kepada arah yang menuju kepada kesimpulan. Menuju kepada kesimpulan ya. Dan Ana sebagai yang sudah memiliki anak atau berkedudukan sebagai orang tua, rasanya penasaran juga dengan sekolah alam seperti apa, dan sudah tertarik sih ini sebetulnya. Yaudah, saya mah pengen nyekolahin anak itu ke sekolah alam karena apa? Yang disampaikan cukup menarik dan dampaknya luar biasa.
boleh dilanjutin sebentar Boleh? aja Bu Dan ya, biar Oke. kita clear. Jadi apa sih cara belajar di sekolah alam itu? Oke. Kita punya yang namanya kurikulum inti. Kurikulum inti ya. Nah, di dalam kurikulum inti itulah yang membuat si anak itu atau si peserta didik itu jadi beradab tadi. Jadi beradab tadi. Nah, di kurikulum inti itu nanti ada turunannya, ada akhlak, ada keterampilan berpikir, ada kepemimpinan, ada keterampilan berpikir. Akhlaknya itu nanti indikatornya apa, kepemimpinannya indikatornya apa, keterampilan berpikirnya itu indikatornya apa, dan itu dijadikan sebagai tujuan. Tujuannya. Kalau Anda lihat sih barusan mana Anda dengar itu kayak cara-cara semua ya? Iya. Iya. Jadi belajar matematika atau berproject atau outing atau yang lain outbound mungkin atau camping itu adalah alat, itu adalah tools untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah yang terjawantkan dalam kurikulum inti. Nah, mungkin nanti lebih lanjut kita akan bahas ya. Kayaknya itu. Kurikulum inti itu apa gitu ya. Oke. Kesimpulannya untuk dari yang kita bahas sekarang, sekolah alam berupaya untuk mewujudkan apa yang seharusnya pendidikan Islam lakukan. Dan aplikasinya itu ada di dalam kurikulum inti, yang mana salah satu aspek di dalam kurikulum inti itu adalah aspek akhlak. Aspek tertingginya dari akhlak itu adalah menyertakan Allah dalam segala aktivitas. Jadi seluruh aktivitas di Sekolah Indonesia Sukabumi itu adalah alat supaya mereka bisa mengingat Allah dalam setiap aktivitas. Kalau ada aktivitas yang mana dia hanya berfokus kepada aktivitas sebagai tujuan, sedangkan dia terhindar dari aktivitas yang tujuan aslinya, yakni mengenal menyertakan Allah dalam setiap aktivitas, maka aktivitasnya itu dianggap gagal. Dianggap gagal. Dianggap ya aktivitasnya itu dianggap aktivitas yang nonsens jadinya gitu. Ya, omong kosong lah. Omong kosong. Karena aktivitas itu hanya tools aja. Gitu. Makanya nanti setiap beraktivitas itu yang kita tanya itu apa kurikulum intinya yang dituju dari aktivitas ini. Nah, makanya orang tua murid menjadi penting untuk mengetahui kurikulum inti di Sekolah Alam Indonesia Sukabumi. Alhamdulillah Ustadz, ternyata sudah sampai juga kepada closing statement tadi ya. Orang tua murid dan kita perlu tahu apa sih isi kurikulum inti di Sekolah Indonesia Sukabumi. Dan itu kita akan bahas di pertemuan kita yang akan datang. Teman-teman. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Ada mungkin doa-doa buat saya dan buat semua. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh kepada pengaruh-pengaruh ilmu yang rusak. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Mungkin itu teman-teman dari kami Sekolah Alam Indonesia, dan tetap semangat, insya Allah kita berkah dalam berkehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.